selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mulai ibadah kita ya, walaupun lewat media online. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita sambil bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Ikutin kakak-kakaknya ya. Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita ya. Persembahannya jangan dilipat, jangan dikunyah-kunyah tapi dilipat ya, dan taruh di tangan kanan. Kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacita. Kamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita
Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, Pada pagi hari ini, kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi alat pekerjaan tanganmu. Dan juga Tuhan berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan dan kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu istimewa. Semuanya berdiri dan pakai gerakan ya, ikutin kakak-kakaknya. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus yang katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya, tangan ke sini. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus yang katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Untuk Kak Hana dipersilakan. Nah, adik-adik, udah lama ya kita nggak merekam firman Tuhan, udah terasa selama seminggu. Sebelum itu, adik-adik silakan duduk. Nah, kita mau berdoa, buka tangannya, tutup matanya, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya buat kami mengerti akan firman yang disampaikan. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf.
Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya.
adik-adik, kita udah mendengarkan cerita ya tadi ya. Nah, adik-adik tahu ya pasti apa itu sombong. Nah, sombong itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Seperti contohnya ketika misalkan adik-adik punya barang-barang yang bagus, barang-barang yang mahal, nilai-nilai bagus, kita itu tidak boleh menyombongkan itu kepada orang-orang. Karena apa? Karena semua barang-barang itu, semua yang kita punya itu adalah diberi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan gak suka kalau misalkan anak-anaknya itu menyombongkan semua barang yang diberi Tuhan itu disombongin. Tuhan itu gak suka. Seperti contoh Naaman tadi. Nah, maka dari itu adik-adik, ingat ya, kita tidak boleh sombong dan kita harus mempunyai pribadi yang rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu tidak sombong adik-adik. Nah, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, maka Tuhan akan sayang dan Tuhan akan melimpahkan berkat yang lebih kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah taat. Nah, adik-adik, kakak nggak pernah bosan ya ngomongin tentang taat. Adik-adik, kita harus taat kepada apa? Yang pertama, kepada firman Tuhan. Firman Tuhan dapat dari mana? Nah, setiap seminggu sekali kan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari situ. Atau adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan lagi, bisa nonton YouTube, bisa baca Alkitab. Itu kita bisa dapat firman Tuhan dari situ. Nah, kedua, kita taat kepada orang tua. Nah, adik-adik kalau yang masih melawan orang tua nggak boleh lagi ya. Kita itu harus taat sama orang tua, dengar kata orang tua, patuh kata orang tua suruh apa kita harus melakukannya. Tidak boleh ngeluh-ngeluh ya adik-adik. Nah, yang ketiga adalah nasihat-nasihat yang baik. Nah, sekian cerita dari kakak adik-adik. Kita lipat tangannya ya, kita selesaikan ibadah ini. Ikutin kakak ya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang rendah hati dan taat akan firman-Mu, akan orang tua, dan nasihat-nasihat yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.